Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi atas kesempatannya bagi saya untuk mempresentasikan mengenai bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan melalui aplikasi Mayop. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vira Tia Duyati. Baiklah, berikut ini tersedia akun-akun yang digunakan PT Cemerlang pada soal. Namun akun ini masih perlu kita setting karena ada beberapa akun yang tidak terpakai dan tidak bisa dihapus. Caranya kita ke setup, klik link account, pilih ada 3 akun yang akan kita setting. Yang pertama, account and banking link account seperti ini. Yang kedua, sales account, asset account for tracking receivable, linkkan ke accounts receivable. Bawah ini ada beberapa kebijakan untuk diterapkan di perusahaan, namun karena perusahaan hanya menggunakan pemberian diskon untuk pembayaran lebih awal, maka I give discount for early payment, kita linkkan ke sales discount. Jika sudah selesai, klik OK. Selanjutnya yang ketiga, purchase account, liability account for tracking payables, kita linkkan ke account payable. Sama saja dengan tadi, tapi yang I pay freight for purchase, linkkan ke freight paid. Yang ketiga, I take discount for early payment, linkkan ke purchase discount. Selesai, klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur tax code. Klik list tax code, lalu akun-akun yang tidak terpakai bisa dihapus. Sisakan dengan kita buat goods and service tax. Rate isi dengan 10% sesuai dengan perusahaan. Lalu link account for tax collected, linkkan ke PPN outcome. Link account for tax paid ke PPN income. Lalu klik OK. Nah, akun non taxable yang link account for tax collected, linkkan ke PPN outcome, lalu klik OK. Selesai, kita close. Lalu kita masih perlu mengatur akun-akun yang digunakan perusahaan. Jika tidak terpakai bisa dihapus. Selanjutnya kita ke card list untuk membuat buku pembantu utang dan piutang dagang. Yang pertama, kita ke customers. Data-datanya bisa masukkan saja di pada soal di samping. Misalnya isikan nama, card ID, alamat, dan nomor telepon. Selesai, klik OK. Karena ada 4, caranya sama saja. Yang kedua, kita ke supplier. Sama saja caranya dengan customer tadi. Masukkan nama, card
ID, alamat, dan nomor telepon. Klik OK. Caranya sama saja dengan yang langkah pertama tadi. Lalu kita close. Sekarang buku pembantu persediaan, klik icon inventory, item list, klik new, isikan item number. Seperti yang pertama, 268 TV, name-nya TV P268. I buy this item, I sell this item, dan inventory this item. Tinggal di checklist. Lalu yang I buy this item linkkan ke cost of goods sold, I sell this item linkkan ke sales, dan I inventory this item linkkan ke merchandise inventory. Buying details kita set, buying unit of measure linkkan ke isi dengan unit. Tax code-nya kita pakai goods and service tax, selling unit of measure, dan tax code-nya sama saja dengan yang tadi. Klik OK. Untuk yang item selanjutnya caranya sama saja. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Kita ke account, record journal entry. Nah, general journal kita isi dengan T balance, tanggalnya pada akhir periode, memo diisikan dengan opening balance. Kolom account, lihat di samping ada nama-nama akun. Yang pertama linkkan ke cash in bank, nominalnya 41.500.000, di sebelah debit. Akun yang lain caranya sama saja, tinggal perhatikan letak debit kreditnya. Jika sudah selesai, perhatikan nominalnya harus sama dan out of balance-nya harus 0. Jika sudah, klik record. Selanjutnya kita ke balance, customer balance, add sale. Isikan nama customer. Yang pertama misalnya Daya Elektronik. Invoice-nya diisi dengan F1112. Lihat di samping. Tanggalnya sesuai dengan tanggal yang tertera. Total including tax isikan sejumlah 159.500.000. Tax code-nya kita pakai yang 10%. Klik yes, lalu kita record. Untuk nama customer yang lain caranya sama saja, tinggal di add sales lalu kita close. Yang kedua itu supplier balance, sama saja kita ke add purchase. Misalnya pertama PT Alex Persada, isikan PO-nya atau invoice number, tanggal,
tanggalnya 23 bulan 11 tahun 2020, nominal 251 juta, pajaknya goods and service tax. Kita record. Nah, peringatan ini muncul untuk memberitahukan kalau laporan kita buat tadi sudah seimbang. Perhatikan nominalnya harus sama dengan laporan di sebelah. Lalu kita ke inventory untuk memasukkan saldo awal buku pembantu persediaan. Kita ke count inventory, pastikan kolom counted dan difference itu harus sama. Misalnya pertama 22 dan 13. Kemudian kita adjust inventory, default adjustment account, linkkan ke merchandise inventory, continue, opening balance. Lalu inventory journal number isikan dengan M11, tanggalnya tanggal 1 Desember 2020. Lalu masukkan dengan harga unit cost yaitu sebesar 19 juta. Yang kedua 23 juta. Selesai, kita klik record. Selanjutnya set item price. Ini untuk karena perusahaan memakai metode FIFO, maka kita pakai last cost. Oke. Selanjutnya jika ingin mengecek transaksi review, bisa lihat dengan mengisikan tanggal periode. Pastikan semuanya terconteng dengan baik untuk memastikan kalau tidak ada kesalahan pada laporan yang kita buat tadi. Kita klik no karena ini untuk print atau tidak laporan yang kita kerjakan. Selanjutnya kita akan memasukkan entry transaksi periode berjalan. Contohnya nomor 1 itu karena dibayar gaji karyawan, berarti kita menghabiskan uang. Isikan check number. Misalnya di soal pada CP 12001. Tanggalnya tanggal 1 bulan Desember 2020. Kolom amount itu nominalnya sebesar 4.500.000. Memo isikan dengan pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya kolom account linkkan ke expense payable. Terus output balance-nya itu harus 0. Record. Selesai. Untuk soal yang berikutnya yaitu disesuaikan dengan jenis transaksi. Selanjutnya ada satu lagi contoh nomor 31 yaitu penyesuaian persediaan barang yang belum terjual. Kita ke record journal entry, general journal, isikan dengan nomor transaksi, tanggal, memo, jurnal penyesuaian, account-nya yang pertama yaitu ke cost of goods sold, sebesar 893.493.333 rupiah. Dan merchandise inventory sama saja. Angka ini didapat dari merchandise inventory yang belum disesuaikan. Selanjutnya merchandise inventory sebelah debit sebesar 865.200.000 dan cost of goods sold sama saja di sebelah kredit. Nah, angka 865.200.000 ini didapat dari
didapat dari hasil perkalian dengan barang-barang yang belum terjual tadi, kemudian tinggal ditambahkan. Perhatikan total debit kreditnya harus seimbang dan order balance harus 0. Kita klik record, kita keluar lalu ke inventory, kemudian adjust inventory. Nah, inventory journal number isi dengan nomor transaksi, yaitu BM125, tanggalnya tanggal 31 Desember 2020. Memo diisikan dengan adjustment inventory. Item number untuk awal persediaan itu juga ditambahkan. Yang pertama itu 268 TV. Nah, dengan quantity ini kita buat minus karena sebelumnya kan sudah habis terjual. Dengan unit cost itu akan terisi secara otomatis. Nah, kolom account linkkan ke merchandise inventory. Yang berikutnya itu tinggal masukkan yang persediaan awal yang kedua. Sama saja caranya dengan yang pertama dan selanjutnya. Sesuai dengan soal yang di samping, kita record. Selesai. Nah, sekarang jika ingin melihat laporan yang telah kita kerjakan tadi, kita bisa klik report, klik account, lalu untuk melihat laporan neraca, kita ke standar balance sheet, kemudian klik display. Nah, ini adalah total equity-nya, yaitu sebesar 647.750.000. Close. Jika ingin melihat income statement, tinggal klik saja income statement, periode transaksinya, isi, display. Nah, ini untuk melihat apakah kita mengalami kerugian atau untung. Close. Kemudian jika ingin melihat laporan arus kas, tinggal ke account transaction. Kita close. Inventory value reconciliation, karena tadi sudah rekonsiliasi, maka tidak ada lagi laporan yang dilihat. Nah, ini adalah general journal. Yang isinya jurnal penyesuaian dan opening balance yang kita buat di awal tadi. Perhatikan jumlahnya harus seimbang. Kita klik close. Close lagi. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.